Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi Bapak. Mohon maaf mengganggu aktivitas Bapak. Kami adalah CGP calon ibu penggerak anak demam. Saya Eri Sukoya. Saya Fatimah. Kami di sini akan melakukan kegiatan wawancara dengan Bapak terkait dengan pengambilan keputusan. Sebagaimana dalam kegiatan CGP ini kami banyak tugas yang harus diselesaikan, diantaranya adalah melakukan wawancara dengan pimpinan sekolah. Nah, Bapak ini adalah salah satu pimpinan kami di SMA Negeri 4 Pandeglang. Tentu banyak sekali persoalan-persoalan yang dihadapi, baik persoalan individu dengan kelompok, kemudian guru dengan guru, guru dengan siswa, ini banyak kasus. Nah, di sini kami bertiga nanti akan melakukan wawancara ke Bapak. Untuk mengawali mungkin saya akan bertanya kepada Bapak terkait dengan pengambilan keputusan, karena yang kita lihat bahwa SMA Negeri 4 Pandeglang ini siswanya sangat banyak, kemudian persoalan yang dihadapi tentunya banyak juga. Nah, terkait dengan persoalan-persoalan yang dihadapi, bagaimana keputusan atau kebijakan yang Bapak ambil terkait dengan keputusan sebagai pimpinan sekolah ketika menghadapi persoalan itu. Terima kasih Bu Aris, Bu Ita, Pak Rahmat. Mudah-mudahan saya bisa menjawabnya dengan benar. SMA 4 Pandeglang ini sebagai institusi pendidikan memiliki tujuan yang merupakan tujuan bersama, yaitu visi misi sekolah. Kita tahu bersama bahwa visi misi SMA 4 Pandeglang ini mewujudkan lulusan yang agamis, berprestasi dan peduli lingkungan. Nah, dalam hal ini banyak indikator tentunya lulusan kita yang agamis itu seperti apa. Agamis ini memiliki nilai-nilai yang luar biasa. Tentu saja mayoritas agama siswa dan guru di sini adalah Islam. Tentu saja nilai-nilai yang dikembangkan di SMA kita adalah nilai-nilai kebangsaan, jujur, berani, bertanggung jawab, dan lain-lain. Tentu saja nilai-nilai itu harus diterapkan pada siswa dan sudah kita rangkum dalam sebuah aturan yang namanya tata tertib sekolah. Dalam hal ini tentunya tata tertib bukanlah sebuah rambu-rambu hukuman, tapi merupakan panduan untuk anak mampu hidup mandiri dan memiliki akhlakul karimah. Nah, dalam hal itu barangkali ketika ada anak yang melanggar aturan, dalam hal ini agamis, kemudian prestasi juga sama. Kita dalam hal prestasi tentunya kita punya nilai batas minimal dalam kurikulum disebut KKN, dan yang dalam kurikulum mereka disebut IKN. Ya, tentunya ini ada batas perolehan akademik. Tentu saja ketika ada anak yang tidak memenuhi KKN dan IKN, itu juga perlu kita pertimbangkan. Kemudian kita memiliki budaya lingkungan, artinya cinta lingkungan. Anak diajarkan bagaimana mengelola lingkungan dengan agar sekolahnya bersih, hidup sehat, dan sebagainya. Nah, ketika ada anak yang melanggar dalam hal ini merusak lingkungan atau kemudian tidak tertib dalam hal pengelolaan sampah dan sebagainya, itu juga perlu ada tindakan. Namun semua tindakan itu baik dalam hal etika, agamis sendiri, kemudian kompetensi, pengetahuannya, praktiknya, sikapnya, kemudian tentang lingkungannya juga perlu ada rambu-rambu. Dan rambu-rambu itu sudah semuanya terkumpul dalam aturan tertib. Nah, ketika ada yang melanggar, maka kita perlu pertimbangan pula. Ya.
tata tertib bukanlah sebuah produk hukum yang ketat, artinya yang paten tidak bisa diubah-ubah, tapi ada sisi-sisi fleksibelnya. Dalam hal ini tentunya kita harus waspada juga dalam hal ini. Jika kita memutuskan dengan cara yang salah, maka ada pihak yang dirugikan. Contohnya misalkan kita melanggar aturan tertib terlambat sekolah. Nah, dalam hal ini tentunya guru piket, guru BK, guru pengajar harus mengetahui kenapa dia terlambat. Nah, kita jangan serta-merta menghukum anak yang terlambat. Siapa tahu keterlambatan itu karena tidak punya ongkos, karena memang membantu orang tua mencari ongkos, banyak hal yang membuat itu, atau memang karena dia malas. Nah itu betul harus kita tentukan, kita harus tahu dulu akar permasalahannya, sehingga dalam hal ini dalam pemberian punishment itu harus tepat. Jadi kita harus hati-hati tentunya. Hal ini perlu dilihat dari berbagai sudut pandang kemanusiaan, sudut pandang pendidikan, sudut pandang sosial, etika dan sebagainya. Barangkali itu yang perlu kita pertimbangkan. Nah, tadi kan Bapak menyampaikan bahwa ada terkaitan sudut pandang etika dan moral yang ada soal di sini. Bagaimana ada sebuah keputusan yang pernah Bapak ambil sebagai pimpinan kepala sekolah, tapi ini juga kaitan dengan etika dan moral. Keputusan yang kita ambil apakah menguntungkan diri kita atau merugikan orang lain, atau keputusan yang kita ambil itu sama-sama merasakan gitu ya, keputusan bersama, keputusan bersama. Ya, akhir-akhir ini sekolah atau saya sendiri sebagai pimpinan telah memutuskan hal-hal yang tidak diinginkan sebenarnya. Ada seorang siswa yang melanggar aturan yang sudah berkali-kali, yang sudah dianggap mengganggu ketertiban sekolah. Melanggar ketertibannya sudah melebihi batas minimal atau batas maksimal. Namun di sisi lain karena siswanya sudah kelas 12, dia sudah tidak bisa lagi pindah ke sekolah yang lain karena dia sudah terdaftar sebagai calon peserta ujian, sehingga tidak ada satu sekolah pun yang mau menerima itu. Sementara di kita juga sudah melaporkan bahwa anak itu sebagai calon peserta didik. Akhirnya bahwa kita dalam memutuskan itu, akhirnya kita pertimbangkan sisi baik dan buruknya. Ketika anak ini dikeluarkan dari sekolah kita dan dipindahkan ke sekolah lain, tidak ada yang menerima, maka dia akan nganggur. Hal itu akan merugikan siswa. Sedangkan yang dilanggar bukan pelanggaran hukum positif, ya, tapi pelanggaran tata tertib yang berkaitan dengan etika dan moral saja. Kebetulan yang moral bukan moral, tapi hanya etika saja. Hanya karena dia sering bolos, sering tidak masuk sekolah tanpa dikurangi. Itu berat bagi saya untuk memutuskan bahwa anak itu tetap di sini, karena tidak ada efek jerah, kemudian akan berpengaruh negatif terhadap siswa lain. Itu demikian. Pada saat pengambilan keputusan itu, apakah misalnya menggunakan sebagai kasus, artinya menanyakan berbagai alasan kepada anak, dan tentunya menanyakan ke BP, keluarga kelas, dan itu biasanya adalah orang tua yang menjadi titik utama ya untuk mencari data kaitan dengan seperti. Ya tentu saja kita dalam pengumpulan data melibatkan berbagai pihak. Satu, tentu saja wali kelas yang paling dekat dengan anak itu sebagai ujung tombak. Nah kemudian kita ada BP, wali kelas berkomunikasi dengan BP, cara penanganannya sudah maksimal juga. Nah, dalam hal ini kemudian kita sudah berkali-kali memanggil
orang tua sebagai komunikasi penyebab pelanggaran tertentu itu. Nah, dalam hal ini sebenarnya awalnya semua pihak sudah menerima kita sekolah ada batasan dari batasan-batasan pelanggaran tertib di pihak lain, orang tua juga sudah menerima, tapi di sisi lain kita melihat keberlangsungan pendidikan mereka, pendidikan anak tersebut. Kalau kita putuskan, ya kita ada kasihan, karena tadi saya sampaikan bahwa tata tertib karena produk hukum yang yang tidak bisa tidak bisa dilenturkan, karena kita lihat juga sisi kemanusiaannya, keberlangsungan pendidikan dia kalau kita keluarkan tidak ada yang beli otomatis jadi pengangguran. Kalau tinjau dari keadilan itu, menurut Bapak udah bisa dikategorikan adil kita untuk tetap anak itu mengikuti proses pembelajaran sampai dia itu lulus? Adil itu relatif. Adil bisa dikatakan adil sebagai oleh orang tua barangkali adil, karena dia diberikan kesempatan lagi untuk belajar di sini. Menurut pihak orang tua dan masyarakat mungkin adil, tapi pihak sekolah tidak adil karena sudah melanggar tata tertib yang sudah kita tentukan dan sepakati bersama. Nah itu ada dua sisi yang bertentangan. Tapi kalau lihat mudarat dan manfaat barangkali dengan memutuskan bahwa dia tetap sekolah di sini ada manfaat yang didapat oleh pihak siswa itu sendiri. Jadi itu pertanyaan dari saya, nanti selanjutnya akan dilanjutkan oleh Oke, silakan. Baik, terima kasih Bu Elis atas kesempatannya. Bapak mohon izin untuk mengajukan beberapa pertanyaan. Pertanyaan yang pertama, pernahkah Bapak dihadapkan pada kasus di mana Bapak harus mengambil keputusan sedangkan kasus itu sama-sama benar, sama-sama memiliki nilai-nilai kebajikan? Ya barangkali dari 2 tahun saya tugas di sini ada kasus yang seperti itu. Di antaranya barangkali ketika ada siswa yang berselisih paham atau ada juga yang antara siswa dan guru yang ada clash barangkali, dua-duanya merasa benar dan dua-duanya memang benar. Contoh, ada siswa yang tidak mau masuk ke dalam pelajaran tertentu, ya. Pelajaran tertentu misalkan dia tidak masuk karena memang pernah diperlakukan tidak menyenangkan oleh guru itu sendiri, ya. Perlakuan tidak menyenangkan itu diawali dari siswa itu sendiri melakukan protes karena misalkan gurunya dalam mengajar tidak seperti apa yang dia inginkan, ya. Nah ini sebelum guru-guru mengetahui bahwa adanya pembelajaran berdiferensiasi, ya. Dia memiliki intelijensi yang menonjolnya misalkan dalam hal audio, sementara gurunya menggunakan ceramah. Orang audio dalam penceramahan, dalam diajarkan dengan ceramah dia tidak mampu. Akhirnya dia protes. Nah sementara gurunya karena mungkin pelajaran tertentu yang harus mau tidak mau harus banyak ceramah, maka dia merasa benar juga, ya, merasa dia benar juga, ya, bahwa saya harus mengajar seperti ini ceramah, ya, ceramah. Strategi yang lain mungkin belum dia temukan, maka dari itu barangkali ini dengan adanya CGP ini akan banyak penemuan metode pembelajaran yang bagus. Nah, dua-duanya benar. Sisi lain, guru merasa benar, dia mengajarkan seperti itu, siswanya tidak suka, tidak ikut. Akhirnya guru karena tidak ikut, dia memberikan nilai yang kecil. Siswa akhirnya protes juga, kenapa saya kecil? Padahal saya ikut ulangan juga, hanya tidak ikut pembelajaran, nilai saya bagus. Nah itu.
Nah, saya tidak ikut, saya belajar sendiri. Guru menyatakan bahwa dia benar memberikan nilai itu karena ada kaitannya antara kehadiran, kemudian tugas dan sebagainya yang dia lakukan. Nah, sehingga terjadi sebuah dilema yang dua-duanya merasa benar. Dilema ketika yang sebenarnya merasa benar. Nah, padahal dalam pendidikan kan tidak seperti itu. Ya, guru sebagai guru harus banyak mengayomi dan harus melayani. Sekarang ini sifatnya peran guru sudah lebih ke melayani siswa, sehingga apa yang siswa inginkan kita harus bisa melayani itu. Nah, dalam hal ini barangkali guru tersebut belum mengetahui tentang itu, sehingga berduanya itu dan akhirnya saya putuskan dipertemukan antara guru dan murid itu untuk mencari solusi dalam sebuah dialog di segitiga antara guru, siswa dan saya, dan akhirnya sama-sama puas. Kalau di Bumer itu kan ada menghamba pada murid, berpihak kan. Jadi keputusan yang Bapak ambil dalam kasus yang sama-sama berat itu adalah melakukan dialog antara siswa murid disaksikan oleh saya sehingga dua-duanya puas. Anak mengakui bahwa dia salah, tapi memiliki hak juga dengan nilai yang dia peroleh. Guru mengakui bahwa dia juga salah karena memperlakukan siswa seperti itu. Akhirnya ya semua guru juga memberikan nilai yang pantas. Baik, Bapak, pertanyaan berikutnya Pak Asma, saya langsung saja melihat ke pertanyaan dari saya. Kira-kira selama ini yang menjadi tantangan untuk Bapak dalam pengambilan keputusan apa? Yang menjadi tantangan itu satu sisi bahwa sekolah tidak boleh mengeluarkan siswa karena bertentangan dengan tadi Undang-Undang Perlindungan Anak, HAM dan sebagainya. Sementara kemampuan sekolah dalam mendidik itu terbatas. Bagi siswa-siswa yang luar biasa dalam tanda kutip kenakalan remaja sekarang juga perlu kita perhatikan penuh dan kita punya batasan-batasan tertentu. Nah, ini ada pertentangan semacam itu. Dan akhirnya tentunya ketika ada kasus semacam itu tadi, saya tidak memutuskan sendiri, tapi saya harus melibatkan siswa. Pertama, tentu saja sejauh mana keterlibatan wali kelas dalam penanganan siswa tersebut, kemudian peran BP, dan pada akhirnya kita harus memutuskan dengan case conference. Pasti ada pertentangan. Nah, tentunya dalam mengambil keputusannya tadi kembali ke keputusan bersama. Dan untuk mensiasati bukan drop out ya, bukan mengeluarkan siswa, akhirnya disiasati dengan cara meminta orang tua untuk memindahkan dengan cara secara administrasi mereka mengundurkan diri dari sekolah atas permintaan orang tua. Itu yang paling aman sebenarnya. Satu lagi dari saya, kemudian Pak, apa saja yang selalu menjadi mempermudah Bapak dalam pengambilan keputusan selama menjadi pimpinan DSM? Teamwork. Kuncinya teamwork, bahwa alhamdulillah di SMA 4 ini teamworknya cukup solid sehingga antara wali kelas, BP, Warawakasek, teman-teman guru yang sebagainya semuanya kompak. Itulah modal saya dalam mengambil keputusan. Jadi saya tidak bisa memutuskan secara pribadi, tapi harus tetap melibatkan semua orang. Sekalipun tukang ukur harus memiliki ketika dia perlu ada pertimbangan dari mereka, maka kita juga menerima usulan atau saran dari orang itu. Jadi kepala sekolah itu bukan segala-galanya, hanya pemimpin pembelajaran saja, pemimpin hanya sebagai pengajar dalam belajar dan belajar. Terima kasih, demikian dari saya. Baik, terima kasih.
selanjutnya kita semampat sebagai sekolah negara yang sangat luar biasa. Pastinya banyak sekali kasus kejadian yang mau tidak mau ada suatu kasus yang pastinya akan ada di lima beberapa tersebut. Nah, dalam hal ini apakah langkah-langkah Bapak sendiri yang mungkin akan dilakukan? Ya, prosedurnya sekali lagi bahwa keputusan bersama, tapi tetap pemutus adalah saya sebagai pimpinan sekolah tentunya. Kalau kasus di SMA 4 ini alhamdulillah tidak terlalu banyak. Yang berhubungan dengan sila selama saya di sini 2 tahun kali belum ada yang menonjol. Nah, tapi dalam hal tadi etika anak misalkan ada yang cuek terhadap guru, ada yang tadi tidak peduli ketika ketemu dengan guru, banyak tidak mau masuk karena tidak suka dengan guru tertentu ada. Nah, dalam hal ini himbauan dalam acara dalam kesempatan saya berkumpul dengan siswa itu selalu dihimbaukan. Itu saja barangkali sebagai preventif untuk mencegah anak melakukan hal-hal yang tidak diinginkan. Walaupun banyak alhamdulillah dengan lingkungan kita yang agamis, tadi anak-anak dipacu untuk berprestasi dan mencintai lingkungannya. Kita sudah membudaya sebenarnya kehidupan sekolah yang bersih, kehidupan sekolah yang sehat, yang beradab, yang berakhlakul karim itu budaya. Barangkali itu yang sesuai dengan visi kita. Dan itu bukan berkat saya, tapi berkat semua tim, guru-guru, TU, penjaga, tukang kebun, dan siswa dengan orang tuanya. Barangkali itu. Jadi untuk kasus itu ya selalu melibatkan berbagai pihak. Dan jangan lupa peran komite juga sangat penting. Bahwa komite sebagai jembatan sekolah dengan orang tua juga memiliki peranan yang sangat baik. Dan ketika ada keputusan yang harus diambil bersama antara kepala sekolah dan komite selalu kita libatkan. Kemudian Pak, setiap masukan tentunya ada kanannya, ada yang sedang, mungkin yang sedang fatal. Apakah semua prosedur itu dilakukan seperti itu atau beda? Ya itu sudah diatur di dalam tata tertib. Ada pelanggaran ringan, pelanggaran sedang, pelanggaran berat. Ketika siswa melakukan pelanggaran ringan seperti rambut gondrong, baju tidak dimasukkan, baju putri pendek, roknya ketat, tidak pakai sepatunya tidak berwarna hitam, itu termasuk pelanggaran berat. Saat penanganannya cukup dengan teguran lisan. Ada juga yang peraturan yang kategorinya sedang, yang misalkan berkelahi, merokok, kemudian membolos. Itu membolosnya juga kalau sudah lebih dari 3 kali. Nah, di sana ada pemanggilan orang tua. Kita bawa setelah dibina oleh wali kelas untuk mencegah lebih banyak lagi pelanggarannya. Maka ada wali kelas, kemudian BP dan komunikasi antara orang tua dan pihak sekolah. Wakasek kesiswaan terlibat, wakasek humas terlibat, semua pihak yang harus dilibatkan kita libatkan. Nah itu barangkali untuk pelanggaran ini. Kemudian orang tua ini membuat surat pernyataan, surat perjanjian bahwa orang tua akan bersama-sama membina siswa. Nah yang ketiga kategori pelanggaran adalah pelanggaran berat. Nah, dalam hal ini yang suka dilema itu adalah pelanggaran berat. Ya, suka dilema itu pelanggaran berat. Di antaranya adalah mencuri. Narkoba alhamdulillah di kita belum
selama 2 tahun saya ini belum terjadi. Jangan sampai ada. Tidak perlu terjadi, alhamdulillah. Sekolah kita dengan dibentengi oleh tadi perilaku yang agamis, alhamdulillah. Siswa kita belum ada yang kalau membolos di luar jam itu kita sering. Bahkan kemarin ini Pol PP menangkap anak kita ada ya. Dan membolos itu termasuk pelanggaran sedang. Nah, pelanggaran berat itu susila, alhamdulillah kita juga menikah. Nah, yang tidak ada ampun sebenarnya adalah narkoba. Narkoba berat atau walaupun berat hati kita harus memvonis anak itu harus keluar. Nah, kemudian susila, misalkan pelecehan seksual dan sebagainya. Kalau bullying, kemudian ini masih ada pertimbangan tertentu karena barangkali itu bisa, walaupun pelanggaran berat ya, itu masih bisa dibina barangkali. Nah, dilema seperti itu pelanggaran berat ini. Satu sisi kita dalam aturan bahwa kita itu ada pelanggaran berat. Nah, kita juga belum mendapatkan kasus di antaranya pada pelanggaran berat itu memalsukan tanda tangan orang kepala sekolah, memasukkan tanda tangan guru. Alhamdulillah belum ada. Di tata tertib ada. Barangkali itu. Jadi dari setiap kasus itu ada takarannya, ada kategorinya. Di mana sudah di tata tertib sudah lengkap. Mana yang kelompok ringan, kelompok sedang, dan kelompok berat. Nah, kalau dulu katanya di sekolah ini di SMA 4 ini ada sistem poin. Artinya ketika poin tertentu sudah mencapai poin tertentu maka anak harus dikeluarkan sebagainya. Nah, hal itu dihilangkan kembali karena tidak efektif. Maka kita kembali ke pembinaan yang menyentuh hati saja. Maka seperti itu. mungkin itu dari saya. Silakan. Terima kasih Bapak telah menyempatkan waktu kepada kami. Mudah-mudahan dalam mengikuti kegiatan CGP ini kami diberikan kelancaran. Amin. Serta terima kasih juga untuk Bapak sebagai pimpinan sekolah memberikan peluang kepada kami untuk mengikuti kegiatan CGP. Terima kasih. Harapan saya dengan adanya CGP ini, bapak-bapak, ibu-ibu bisa menggerakkan dan bergerak dan menggerakkan. Nah, ini yang sulitnya itu menggerakkan. Ya, kita yang malu karena merasa junior, menggerakkan orang-orang yang sudah senior. Ya. Awali saja dengan diri kita, bahwa kita tergerak dan bergerak. Nanti untuk menggerakkan mereka akan melihat kita seperti apa keberhasilan kita setelah mengikuti CGP ini barangkali. Nanti udah jadi ini, alhamdulillah kita udah punya berapa? Calon ini 3, kemudian yang sudah jadi 2, kemudian ada calon guru praktik ya. Ya, mudah-mudahan dengan banyaknya itu walaupun bukan sekolah penggerak, ya kita sudah menjadi sekolah yang hebat lah kalau banyak guru-guru penggerak ini. Ya, tularkan ilmu-ilmu yang Bapak Ibu dapatkan, jangan segan-segan, minimal kepada teman dekat dulu, teman sebaya. Ya, kalau misalkan belum berani mengajak orang-orang yang lebih senior dari Bapak Ibu, itu aja. Terima kasih Pak ya. Saya akhiri saja. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Bapak makasih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf mengganggu aktivitas Bapak. Saya Dewi Sukoya yang saat ini sedang mengikuti kegiatan calon guru penggerak angkatan ke-6. Pada pembelajaran saya saat ini sudah masuk pada modul 3.1 mengenai pengambilan keputusan. Di sini saya ada tugas harus mewawancarai 2 atau 3 orang kepala sekolah dan Bapak mungkin yang bisa saya wawancarai terkait dengan pengambilan keputusan yang sudah Bapak lakukan mungkin di sekolah.
Bapak mengajar di SMP 1 Sindang Resmi. Baik Pak ya. Bapak mungkin sebelum ke SMP 1 Sindang Resmi sudah banyak sekolah yang Bapak tugasi gitu ya. Bapak bertugas di beberapa sekolah. Adakah kasus-kasus yang terjadi yang itu menjadi sebuah dilema, ada dilema etika juga ada dilema moral? Ya. Terima kasih pertanyaannya. Kalau misalkan berbicara tentang tugas, sekarang tugas saya merupakan sekolah ketiga. Sebelumnya di SMP 1 Cibitung, SMP 2 Munjul, dan yang terakhir sekarang. Nah, tentang pertanyaan tadi, memang saya rasakan yang paling saya rasakan sekarang di sini di SMP 1 Sindang Resmi karena saya sudah memasuki tahun ke-4. Sementara di sekolah yang sebelumnya mungkin waktunya tidak begitu lama, sehingga permasalahan-permasalahan yang saya hadapi ketika saya memimpin sekolah-sekolah tadi, ya secara garis besar mungkin ada benang merah antara 3 sekolah tadi. Permasalahan yang paling utama adalah permasalahan siswa yang berhubungan dengan kenakalan remaja lah. Banyak diantaranya, bukan banyak, ada beberapa permasalahan yang selalu saya hadapi, yaitu anak putus sekolah kemudian mereka menikah. Salah satu sisi saya ingin memperjuangkan yang bersangkutan supaya jangan sampai putus sekolah, tetapi salah satu sisi juga ya sekolah tidak mempunyai kekuatan ketika orang tuanya menginginkan anaknya untuk menikah gitu. Jadi itu salah satu hal yang dilematis menurut saya, antara kewajiban saya sebagai kepala sekolah untuk menyelamatkan anak sambil lulus, sementara orang tuanya tidak mempunyai keinginan untuk anaknya melanjutkan sampai tuntas. Ya, baik, berarti itu sebenarnya kasusnya ada 2 kepentingan ya Pak ya. Ada 2 kepentingan. Yang pertama, kepentingan ini sama-sama benar. Sama-sama benar artinya Bapak benar ingin menyelamatkan anak sampai lulus. Tapi di sisi lain mungkin juga ini akan bertentangan dengan aturan atau kesepakatan bersama yang sudah disepakati oleh sekolah gitu, berkaitan dengan siswa tadi gitu. Kita berupaya bagaimana siswa ini bisa lulus, tapi mungkin akan berbenturan dengan aturan yang berlaku di sekolah. Nah, seperti apa langkah yang Bapak lakukan untuk menangani persoalan itu? Ya. Yang saya lakukan ketika menghadapi permasalahan tersebut memang yang pertama, kita sesuai dengan aturan. Artinya bagaimanapun juga sekolah ngotot untuk mempertahankan sesuai yang bersangkutan agar tetap sekolah. Tetapi salah satu sisi betul tadi bahwa aturan yang kesepakatan antara orang tua dan sekolah dan juga oleh pemerintah, kita tidak bisa untuk menghindari hal tersebut. Sehingga salah satu jalannya kami berusaha ketika ada permasalahan seperti itu, kita menghubungi orang tuanya. Artinya kita menghubungi orang tua itu, jika anak masih bisa diselamatkan, maka kita insya Allah masih akan membantu mereka. Tetapi kalau misalkan anak sudah tidak bisa diselamatkan, dalam artian tanda petik anak terjerumus kepada kenakalan yang lebih fatal, maka mau tidak mau kami tidak mempunyai alasan lagi untuk mempertahankan. Ya berarti kan kita tetap ada dilema ya Pak ya. Pengambilan keputusan ini biasanya kita membagi menjadi beberapa kriteria dari permasalahan tersebut. Artinya ada kriteria yang sangat urgent ya, sangat penting untuk diselesaikan pada saat itu. Kemudian yang kedua adalah permasalahan yang dihadapi oleh siswa yang kurang begitu mendesak waktunya, dan ada juga yang tidak terlalu mendesak. Artinya permasalahan-permasalahan yang kami bagi 3 itu
kami biasanya mempunyai skenario masing-masing. Kalau misalkan yang sangat urgent, itu kami mungkin tidak apa namanya, ya saya selaku kepala sekolah harus memutuskan secepatnya. Namun tetap ada pertimbangan dari unsur guru dan unsur komite. Biasanya kami berkoordinasi dengan komite dan juga dengan guru senior yang kami anggap sebagai orang yang bisa kami anggap berbicara yang ini, yang apa namanya, mempunyai sikap kedewasaan, sehingga keputusan kami bisa menjadi bisa dianggap sebagai keputusan bersama. Kemudian yang masalah yang nomor 2 atau masalah yang tidak dianggap tidak terlalu penting dan tidak terlalu ringan gitu ya. Nah, ini membutuhkan kami biasanya mengajak rekan-rekan untuk bisa berbagi saran yang terbaik bagaimana. Maksudnya permasalahan itu bisa menjadikan sebagai pembelajaran buat kita bersama tentang pemecahan masalah yang akan datang. Kemudian yang ketiga, permasalahan yang tidak terlalu penting, ini biasanya hanya sebagai masukan buat kami untuk kebijakan yang akan datang. Itu biasanya seperti itu. Berarti kita dihadapkan, Bapak mungkin selaku pimpinan sekolah di sini dihadapkan individu lawan masyarakat tadi ya, dilema gitu. Artinya ketika mengambil sebuah keputusan, Bapak tentunya berbenturan dengan masyarakat. Kemudian tapi di sini ketika misalnya ada kasus siswa yang tadi Bapak sampaikan, berarti di sini ada rasa keadilan dan rasa kasihan gitu ya. Betul. Seperti apa Bapak, kalau misalnya kan ini juga berbenturan juga, kalau misalnya terus dilanjutkan siswa tersebut untuk mengikuti proses pembelajaran, berarti kan tidak adil bagi siswa yang lain. Di satu sisi Bapak kasihan ingin menyelamatkan siswa tersebut gitu. Seperti apa ini Pak untuk yang rasa keadilan melawan kita, keadilan harus dilawan dengan rasa kasihan pertama. Nah, untuk memberikan solusi lah ibaratnya tentang permasalahan tersebut, biasanya kami bekerja sama dengan PKBM, sehingga anak-anak yang dalam tanda petik harus keluar dari lingkungan sekolah, mereka masih terakomodir untuk bisa mengikuti pembelajaran walaupun situasinya tidak seperti di sekolah biasa. Gitu, jadi mengikuti program paket yang biasanya ada di PKBM. Baik, berarti di sini mungkin Bapak tadi kalau saya simak ada beberapa kriteria ya, masalah yang dihadapi mendesak, kemudian Bapak ini juga dianggap tidak begitu penting. Berarti kan Bapak sudah bisa, menurut saya ini sudah membagi persoalan itu atau dilema etika itu kaitan dengan jangka pendek dan jangka panjang. Jangka pendeknya ya Bapak bertentangan dengan aturan, jangka panjang ini penyelamatan. Tapi di satu sisi ini juga kan ada kaitan dengan nama baik sekolah juga gitu ya. Kemudian ketika penyelesaian itu terjadi, ada persoalan itu terjadi, apakah diselesaikan begitu ada masalah kemudian langsung diselesaikan, atau itu ada jeda waktu gitu dalam penyelesaian? Nah, untuk masalah-masalah yang tadi kami hadapi, biasanya pihak sekolah itu akan melakukan tindakan jika sudah terbukti ininya. Jadi bukan hanya sekedar isu, bukan hanya sekedar dari orang lain, tetapi biasanya sekolah melakukan konfirmasi kepada yang bersangkutan. Apakah hal tersebut memang terjadi atau misalkan hanya sekedar isu saja. Kalau misalkan memang betul terjadi, ya kami meminta konfirmasi secara langsung kepada orang tuanya. Nah, kemudian yang keduanya adalah kami juga memberikan solusi-solusi yang menurut kami dianggap bisa menyelesaikan permasalahan seandainya anak yang mau tetap mengenyam pendidikan dan sebagainya. Nah, itu jadi konfirmasi itu sangat penting sekali buat kami karena itu merupakan landasan kami untuk memutuskan suatu permasalahan yang menurut kami urgent. Baik,
Pak. Berarti di sini Bapak dalam pengambilan keputusan juga tidak sendiri ya. Kalau boleh saya minta Bapak berbagi dalam hal pengambilan keputusan, siapa orang-orang yang terlibat di sini dalam pengambilan keputusan yang Bapak lakukan selama ini? Yang sering saya ajak untuk bisa berbagi saran, yang pertama adalah wakil kepala sekolah, kemudian salah seorang guru yang kami anggap sebagai tokoh masyarakat. Kebetulan di SMP 1 Sindang Resmi ada beberapa orang guru yang dia menduduki posisi sebagai ketua BPD. Artinya keterkaitan dengan tokoh-tokoh masyarakat di sekitarnya juga kami anggap sudah tidak dilakukan lagi, sehingga aspirasi masyarakat, kemudian apa efek yang akan muncul ketika sekolah memutuskan permasalahan tersebut, ya, diambil keputusan tentang permasalahan yang dihadapi, itu kami pertimbangkan juga sematang-matangnya, sehingga dampak nanti ke depannya ada positifnya atau negatifnya sudah bisa dibaca gitu. Berarti kita tetap merangkul beberapa orang ya Pak ya. Di sini dari pihak wakil kepala sekolah mungkin sebagai tangan kanannya Bapak Kepala Sekolah, kemudian Dewan Guru, kemudian masyarakat juga ya. Baik, mungkin ada hal yang bisa Bapak berikan pengalamannya kepada saya terkait dengan pembelajaran yang Bapak dapatkan ketika melakukan satu keputusan sebagai pimpinan sekolah. Oh, pembelajaran Yang bisa berbagi dengan saya. Pada intinya memang tugas utama, bukan tugas utama, salah satu tugas dari kepala sekolah adalah decision making, mengambil keputusan untuk hal-hal yang ada di lingkungan sekolah terutama. Selain itu juga ya tadi permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan masyarakat juga menjadi bagian terpenting bagi seorang kepala sekolah untuk bisa memutuskan. Nah, untuk bisa memutuskan permasalahan tersebut mungkin kita tidak hanya mengandalkan kepintaran kita dalam logika, tetapi hubungan dengan masyarakat itu yang paling utama menurut saya. Sehingga ketika saya memutuskan sesuatu, saya ada seolah-olah ketika saya memutuskan sesuatu dengan meminta saran kepada tokoh-tokoh masyarakat, saya mempunyai kekuatan untuk bisa menanggung ketika ada beban yang harus saya tanggung ketika keputusan saya sudah saya putuskan. Itu yang pertama. Itu yang kedua. Jadi perlu ada jaringan yang kuat dengan tokoh-tokoh masyarakat, dengan seluruh dewan guru juga, kemudian dengan dengan instansi yang terkait, kepolisian atau misalkan pihak desa, juga sangat membantu kami. Menurut saya, pengalaman saya seperti itu. Kemudian ketika kita memutuskan permasalahan juga, biasanya saya tidak langsung memutuskan waktu itu juga. Saya meminta jeda waktu untuk bisa berpikir, dalam arti berpikir itu sendiri bukan arti kita berpikir dengan diri sendiri, tetapi kita berpikir mengajak beberapa rekan yang saya anggap sebagai orang yang bisa memberikan masukan yang positif, itu untuk ya semacam untuk memberikan taman amunisi ketika kita mau memutuskan sesuatu. Jadi tetap walaupun istilahnya kepala sekolah memegang peranan yang sangat penting dalam pengambilan keputusan, bagi saya pribadi, saya selalu mengajak orang lain, tadi tokoh masyarakat, kemudian guru-guru yang saya anggap senior, dari kepala sekolah, untuk menjadi orang-orang yang tahu bahwa permasalahan ini bukan permasalahan pribadi atau permasalahan yang sifatnya diputuskan oleh hanya kepala sekolah. Baik, terima kasih Pak, paparan yang sangat menginspirasi terkait dengan pengambilan keputusan. Ya, memang di sini kami juga, terutama saya, di kegiatan pembelajaran calon guru penggerak ini banyak mendapatkan pembelajaran yang baru, banyak ilmu-ilmu baru. Terutama tadi Bapak bisa berbagi dengan saya
terkait dengan langkah yang Bapak lakukan dalam hal pengambilan keputusan. Terima kasih Bapak sudah bersedia meluangkan waktunya. Mudah-mudahan saya selama mengikuti CGP ini diberikan kelancaran dan sampai selesai pada waktunya. Terima kasih, itu saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.